Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Kali ini saya akan berbagi info ke teman-teman semua tentang cara memilih alat kontrasepsi yang tepat. Biasanya ini dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan sebutan KB atau keluarga berencana. Nah, apa itu alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi adalah salah satu alternatif yang digunakan dalam menunda kehamilan, menjarakkan kehamilan, dan menghentikan kehamilan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih alat kontrasepsi yang akan kita gunakan. Yang pertama, apakah kita masih berada pada usia yang produktif atau di atas 40 tahun. Yang kedua, apakah pemakaian alat kontrasepsi yang akan kita gunakan itu dalam jangka pendek atau maunya dalam jangka panjang. Nah, kita perlu mengobservasi juga tentang kondisi medis kita, apakah kita sedang mengalami penyakit ginjal, diabetes dengan komplikasi, penyakit hati, dan juga penyakit pengentalan darah. Yang keempat adalah masalah sosial ekonomi. Tentunya ada beberapa dari alat kontrasepsi yang membutuhkan biaya yang cukup mahal pada saat pemasangan dan pelepasan alat tersebut. Yang kelima, apakah kita ingin kesuburan kita setelah usai menggunakan KB itu kembali dengan cepat atau tidak. Intinya kita pengen gak sih setelah selesai memakai KB tingkat kesuburan kita itu kembali dengan cepat, atau kita juga tidak mempermasalahkan jika mungkin harus menunggu beberapa tahun agar tingkat kesuburan kita kembali lagi seperti semulanya. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan saat akan memilih menggunakan alat kontrasepsi. Nah, buat teman-teman yang punya rencana untuk menunda kehamilan atau mungkin menjarakkan kehamilan, bahkan yang ingin menghentikan kehamilan karena mungkin anaknya sudah cukup banyak atau ada masalah kesehatan dan juga usia yang sudah lanjut, boleh menyimak video ini sampai tuntas supaya mendapatkan informasi yang komplit. Nah, saya akan memperkenalkan 5 jenis KB yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Nah, yang pertama adalah pil KB. Ya, pil KB ada 2. Yang pertama itu disebut dengan pil kombinasi, di mana pil ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah pil KB yang hanya mengandung progesteron saja. Cara kerja dari pil ini akan saya ulas satu-satu. Nah, yang pertama adalah cara kerja pil kombinasi. Mencegah terjadinya kehamilan dengan cara menghambat indung telur atau ovarium dalam melepaskan sel telur, serta mempertebal lapisan lendir di dalam leher rahim. Penebalan lendir di dalam leher rahim akan mencegah sperma untuk membuahi sel telur, sehingga kehamilan dapat dicegah. Nah, itu tadi untuk cara kerja dari pil kombinasi yang terdiri dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, sekarang adalah cara kerja dari hormon yang mengandung progesteron saja. Nah, selain menebalkan lendir leher rahim, juga menipiskan dinding dalam rahim. Nah, jika lapisan dinding rahim tipis, sel telur yang dibuahi oleh sel sperma akan sulit menempel dan tertanam dalam lapisan tersebut, sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Nah, itu tadi cara kerja dari pil kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Dan juga yang termasuk tadi pil yang mengandung hormon progesteron saja. Nah, kali ini saya akan mengulas lagi tentang kelebihan dan kelemahan dari penggunaan alat kontrasepsi pil KB ini. Nah, ada lebihan dari penggunaan pil kontrasepsi atau pil KB ini. Yang pertama adalah
tingkat efektivitasnya dapat mencapai sampai dengan 99%. Yang kedua merupakan metode KB yang reversibel, artinya jika pasangan menginginkan kehamilan, maka istri dapat menghentikan pemakaian pil untuk dapat segera hamil. Nah, pil KB di Indonesia dikemas untuk dikonsumsi setiap harinya selama 21-35 hari dalam satu siklus dan berkelanjutan tergantung merek pil KB yang dikonsumsi. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi pil KB ini adalah pil KB ini harus dikonsumsi secara rutin tanpa ada jadwal atau waktu yang terlewat. Hal ini untuk tetap memastikan efektivitas pil KB ini dalam menunda kehamilan. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi atau meminum pil KB ini pada jam yang sama setiap harinya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba Anda terlupa? Maka yang harus kita lakukan adalah meminum pil KB pada saat Anda mengingatnya. Nah, jika lupa meminum 2 dosis pil KB, Anda dapat menggandakan dosis pil KB yang terlupa, kemudian meminum pil KB dosis berikutnya pada jam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk berjaga-jaga, jika Anda lupa mengkonsumsi pil KB, Anda dapat menggunakan alat pengaman seperti kondom saat melakukan hubungan intim dengan pasangan, setidaknya selama 9 hari berikutnya saat setelah lupa meminum pil KB. Nah, bagaimana jika Anda lupa mengkonsumsi pil KB selama 3 kali berturut-turut? Anda dapat menghubungi dokter untuk meminta saran dan penanganan yang lebih baik. Nah, itu tadi pembahasan seputar KB atau pil KB kombinasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari pil yang mengandung hormon progesteron saja. Nah, pil yang mengandung hormon progesteron ini harus diminum secara teratur pada jam yang sama setiap harinya. Nah, jika terlewat meminum pil KB dari jam rutin minimal selama 3 jam, Anda perlu berjaga-jaga dengan menggunakan kondom atau alat pengaman saat melakukan hubungan intim dengan pasangan, atau setidaknya tidak melakukan hubungan intim selama 2 hari berikutnya. Jika Anda lupa meminum pil KB progesteron, maka Anda harus segera mengkonsumsi pil ini walaupun harus 2 kali dalam sehari. Nah, setelah itu Anda dapat mengkonsumsi kembali pil KB secara rutin dan teratur sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, di samping dari bagaimana penggunaan dan cara kerja dari pil KB, yaitu pil kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, dan juga pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron saja, ada beberapa efek samping yang harus kita perhatikan, yaitu timbulnya mual, pengerasan payudara, bisa terjadi perdarahan di antara 2 siklus menstruasi, turunnya gairah seksual, perubahan mood dan emosi, dan bisa terjadi peningkatan berat badan. Nah, itu tadi penjelasan tentang penggunaan dari pil KB. Sekarang kita beralih pada penjelasan tentang penggunaan KB suntik. KB suntik ini merupakan salah satu alat yang mengandung hormon progestin. Dimana cara kerja dari KB suntik ini yaitu dapat menghentikan ovulasi. Nah, jenis suntik ada 2 macam. Yang pertama yang biasa disebut suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan ini mengandung hormon progestin, bekerja dengan menghentikan pelepasan sel telur ke dalam rahim, sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Kelebihan dari suntik 3 bulan ini adalah aman digunakan oleh ibu menyusui, tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil kontrasepsi setiap harinya. Nah, jika ingin menghentikan pemakaian dari suntik KB 3 bulan ini, Anda tidak perlu pergi ke dokter, Anda cukup menghentikan pemakaiannya. Dapat mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker rahim. Nah, untuk kelemahan dari suntik KB 3 bulan ini, yang pertama adalah timbulnya sakit kepala, dapat menyebabkan kenaikan berat badan, payudara terasa nyeri, bisa menyebabkan perdarahan,
dan menyebabkan menstruasi tidak teratur. Nah, efek samping dari penggunaan KB suntik 3 bulan ini bisa terus terasa selama pemakaian suntik KB 3 bulan ini karena kandungan dari suntikannya akan terus berada di dalam tubuh. Nah, jika Anda menghentikan pemakaian dari suntik KB 3, Anda harus menunggu minimal selama 1 tahun agar keseluruhan Anda kembali dengan normal. Jadi alat kontrasepsi ini tidak dianjurkan untuk pasangan yang ingin segera memiliki anak. Dapat mengurangi kepadatan tulang, namun hal tersebut akan kembali normal apabila dihentikan pemakaian suntik KB 3 bulan. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Suntik KB 3 bulan ini tidak boleh digunakan pada wanita yang mengalami migrain, gangguan hati, pembekuan darah, riwayat penyakit jantung, perdarahan di masa menstruasi, diabetes dengan komplikasi, kanker payudara, atau beresiko menderita osteoporosis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari penggunaan suntik 1 bulan. Suntik KB untuk 1 bulan ini mengandung hormon kombinasi yaitu hormon estrogen dan progesteron. Tujuan dari suntik KB 1 bulan ini tentunya yaitu untuk mencegah kehamilan. Suntik KB 1 bulan ini memiliki resiko yang lebih rendah dari timbulnya perdarahan yang tidak teratur. Efek kesuburan setelah suntikan dihentikan dapat kembali lebih cepat, yaitu sekitar 3 bulan. Itu kelebihan dari suntik 1 bulan. Kelemahan dari suntik 1 bulan bisa timbul perdarahan yang tidak normal, menyebabkan pusing, payudara terasa lebih sensitif dan nyeri, dapat membuat perubahan mood. Bagi wanita yang mengalami migrain tidak dianjurkan untuk menggunakan suntik. Nah, KB suntik 1 bulan ini juga tidak bisa mencegah dari infeksi menular seksual. Nah, itu tadi penjelasan dari KB suntik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang penggunaan dari alat kontrasepsi implan. Nah, ada beberapa mitos yang beredar di kalangan masyarakat yang mengatakan jika menggunakan alat kontrasepsi implan ini, maka akan memberikan efek samping yaitu dengan meningkatnya berat badan. Apakah itu benar? Nah, alat kontrasepsi implan ini berbentuk seperti tabung plastik elastis dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan pada jaringan lemak pada lengan atas wanita. Dengan penggunaan KB implan yang benar, KB implan ini dapat menunda kehamilan sampai dengan 3 tahun. Nah, jadi bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam waktu jangka yang cukup panjang dan ingin repot-repot, KB implan ini dapat dijadikan sebagai pilihan. Angka efektivitas dari penggunaan KB implan ini juga cukup tinggi. Dari 100 wanita yang menggunakan KB implan ini, hanya 1% kemungkinan wanita yang hamil. Namun meski memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menunda kehamilan, masih banyak para wanita yang ragu menggunakan KB implan ini karena takut gemuk. Benarkah penggunaan KB implan itu menyebabkan kita gemuk? Ini dia penjelasannya. Pelepasan hormon progesteron yang terkandung di dalam KB implan memang dapat menimbulkan berbagai efek samping, seperti meningkatnya nafsu makan dan berat badan. Hanya saja KB jenis hormonal, dalam hal ini termasuk KB implan, yang beredar saat ini, dosisnya sudah disesuaikan sedemikian rupa dalam mencegah kehamilan, tanpa memicu peningkatan berat badan bagi penggunanya. Memang terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa wanita yang menggunakan KB implan bisa mengalami sedikit kenaikan, namun berat badan mereka tidak meningkat drastis hingga dikategorikan sebagai obesitas atau overweight. Kegemukan tersebut dapat disebabkan oleh faktor lain seperti jarang berolahraga, pola makan yang tidak sehat, misal sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori, mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, karbohidrat, dan lemak. Bisa juga disebabkan oleh stres berlebihan dan faktor genetik. Maka untuk mencegah terjadinya peningkatan berat badan yang drastis selama penggunaan dari KB implan ini,
Anda disarankan untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan dan mitos yang mengatakan bahwa berat badan akan meningkat dengan drastis apabila kita menggunakan KB implan. Nah, sekarang saya akan mengulas cara kerja dari KB implan ini. Di mana cara kerja dari KB implan ini yaitu hormon yang terdapat pada KB implan bertugas untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur wanita setiap bulannya. Maka tubuhnya tidak bisa hamil. Sebab tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Hormon progesteron yang dilepas akan menebalkan lendir di sekitar leher rahim agar sperma sulit untuk masuk ke dalam rahim. Nah, keunggulan dari penggunaan implan ini yaitu dilepas kapan saja termasuk saat mungkin Anda mengalami efek samping yang tidak terduga. Dapat kembali ke masa subur dengan cepat setelah implan dilepaskan. Nah, kelemahan dari penggunaan implan ini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Implan ini harus dikeluarkan setelah 3 tahun pemakaian dan implan mudah berpindah dari posisi semula. Itu tadi kelemahan dan keunggulan. Sekarang saya akan menginformasikan tentang pilihan alat kontrasepsi yang keempat yaitu IUD atau disingkat itu intrauterine device yang biasa disebut di kalangan masyarakat sebagai alat kontrasepsi spiral. Alat kontrasepsi IUD atau spiral ini umumnya berbahan dasar plastik dengan bentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Ada dua jenis dari KB IUD atau spiral ini. Yang pertama KB spiral yang berlapis tembaga dan yang kedua adalah KB spiral yang mengandung hormon. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang KB spiral yang berlapis tembaga. KB spiral ini mengandung tembaga dan tidak mengandung hormon. Efektif mencegah kehamilan hingga 10 tahun dari sejak pemasangan. Cara kerja dari KB spiral berlapis tembaga ini yaitu melepas unsur tembaga secara perlahan-lahan. Selain menghalangi sel-sel sperma untuk naik dan mencapai sel telur, kandungan tembaga yang dilepaskan juga membuat sel sperma dan sel telur yang dibuahi apabila sampai terjadi pembuahan tidak dapat bertahan hidup dalam rahim dan saluran telur. Nah, itu penjelasan tentang KB spiral yang berlapiskan tembaga. Sekarang saya akan jelaskan cara kerja dari KB spiral yang mengandung hormon. Nah, KB spiral yang mengandung hormon dilapisi oleh hormon progestin. Efektivitas dari penggunaan KB spiral yang berlapis hormon ini hanya berkisar dari 3-5 tahun bergantung dari merek KB spiral yang digunakan oleh teman-teman. Cara kerjanya adalah mencegah penebalan dinding rahim sehingga sel telur yang telah dibuahi tidak bisa berkembang. KB ini juga bisa menyebabkan leher rahim dipenuhi lendir yang lengket sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim. KB ini cocok digunakan untuk ibu menyusui. Adapun sisi positif yang dapat dilihat dari penggunaan KB spiral. Yang pertama, KB spiral yang berlapis tembaga bisa dipakai sebagai alat KB darurat jika dipasang dalam waktu 5 hari setelah melakukan hubungan intim tanpa alat pengaman. Bisa dilepas kapan aja, kesuburan dapat kembali dengan cepat setelah KB spiral ini dilepas. Tidak menyebabkan efek samping yang dapat ditimbulkan dari alat kontrasepsi. Nah, itu tadi sisi positif dari penggunaan KB spiral yang berlapis tembaga. Nah, bagaimana dengan KB spiral yang mengandung hormon? Adapun sisi positif yang dapat kita lihat dari penggunaan KB spiral yang mengandung hormon yaitu dapat mengurangi nyeri haid dan sakit akibat endometriasis, mengurangi resiko terkena kanker endometrium dan kanker serviks. Bisa dilepas kapan aja. Jika sudah dilepas, kesuburan Anda bisa kembali normal dengan waktu yang cepat. Perdarahan menstruasi berkurang setelah beberapa bulan dari pemakaian. Tidak memiliki resiko terkena efek samping
terkait metode kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan tentunya tidak menyebabkan kelebihan berat badan. Nah, itu tadi sisi positif dari penggunaan KB spiral yang bersifat hormon. Sekarang saya akan menjelaskan sisi negatif dari penggunaan KB spiral yang bersifat hormon. Adapun sisi negatif yang mungkin muncul pada saat menggunakan KB spiral yang bersifat hormon itu yaitu kemungkinan Anda bisa terkena kista ovarium, berpotensi menyebabkan efek samping seperti jerawat dan nyeri payudara. Namun Anda tidak perlu khawatir karena efek samping dari penggunaan KB spiral yang bersifat hormon tersebut akan hilang setelah beberapa bulan pemakaian. Sekarang saya akan mengulas sisi negatif dari penggunaan KB spiral yang berlapis tembaga. Adapun sisi negatif yang mungkin muncul saat kita menggunakan KB spiral yang bersifat tembaga, yaitu kemungkinan Anda akan mengalami peningkatan perdarahan saat menstruasi dan bisa merasakan kram. Dan tentunya tidak semua orang cocok menggunakan KB spiral berlapis tembaga ini. Tidak bisa digunakan bagi wanita yang memiliki kondisi tertentu seperti penyakit radang panggul, kanker serviks, kanker payudara, kelainan pada rahim, perdarahan vagina tanpa sebab yang jelas, pernah memiliki masalah saat menggunakan KB spiral. Nah, itu tadi jenis-jenis dari alat kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan bagi teman-teman semua yang ingin menunda kehamilan atau menjarakkan kehamilan. Nah, yang terakhir ini adalah jenis alat kontrasepsi bagi teman-teman yang memang sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi atau tidak ada lagi program hamil. Bisa disebabkan karena jumlah anak sudah dirasa cukup, bisa juga karena beberapa faktor kesehatan atau usia yang sudah lanjut, yaitu biasa disebut dengan kontrasepsi mantap atau disingkat dengan kontab. Pada kontrasepsi mantap ini ada dua yang paling dominan di kalangan masyarakat. Yang pertama disebut dengan vasektomi. Ini adalah kontrasepsi bagi pria. Yang kedua adalah tubektomi. Ini adalah kontrasepsi bagi wanita. Tubektomi adalah prosedur operasi di mana tuba falopi Anda diikat agar sperma tidak masuk ke ovarium. Bisa juga disebut dengan sterilisasi wanita. Vasektomi adalah proses operasi yang dilakukan dengan cara memotong vas deferens, yakni saluran berbentuk tabung kecil di dalam skrotum yang membawa sperma dari folikel menuju penis. Nah, itu tadi penjelasan dari alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, Anda dapat mempertimbangkan alat kontrasepsi yang seperti apa yang ingin Anda gunakan dengan mempertimbangkan penjelasan baik itu definisi, efek samping, cara kerja, dan kandungan, bahkan juga pengembalian tingkat kesuburan, riwayat penyakit yang mungkin Anda alami, agar Anda dapat menemukan jenis kontrasepsi yang tepat untuk Anda pakai. Jangan lupa untuk selalu mengkonsultasikan ke pasangan Anda dan juga dokter spesialis apabila Anda menemukan masalah-masalah yang mengganggu kenyamanan Anda selama penggunaan kontrasepsi.